perkenalkan, nama saya Priscilla Mustamu, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, saya mendapatkan tugas kuliah dari dosen saya yang terhormat Bapak Guntur Widianto dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi untuk menjelaskan tentang model-model komunikasi. Apa sih model komunikasi itu dan apa aja sih model-model komunikasi? So, keep on watching! Model komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Ada beberapa model-model komunikasi. Saat ini saya akan menjelaskan 6 model-model komunikasi. Yang pertama ada model stimulus respons. Model stimulus respons menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang di dalamnya juga merupakan proses perpindahan informasi atau gagasan. Model ini beranggapan bahwa kata verbal dan nonverbal akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Dan pada model ini, komunikasi bersifat statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Yang kedua ada model Aristoteles. Model Aristoteles merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Terdapat 3 unsur pada model ini. Yang pertama, pembicara atau speaker. Yang kedua, pesan atau message. Dan terakhir adalah pendengar atau listener. Dalam model ini, komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada halayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Model ini juga mempunyai kelemahan, yaitu komunikasi dianggap statis dan tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, ada model Lasswell. Model Lasswell menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Biasanya, model ini digunakan pada komunikasi massa. Terdapat 3 fungsi komunikasi menurut Lasswell. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan, yang kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, dan yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Model ini juga mempunyai kelemahan, yaitu selalu menganggap bahwa komunikator dan pesan selalu mempunyai tujuan. Yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver mengandaikan sebuah sumber daya informasi atau source information yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya dengan suatu saluran atau channel kepada penerimanya yang kemudian penerimanya akan membuat ulang atau recreate pesan tersebut. Sasaran atau destination-nya adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Nah, model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah. Yang kelima ada model Wilbur-Scram. Pada prinsipnya dalam model komunikasi Wilbur-Scram, source atau sumber pesan atau komunikator melakukan proses pengiriman pesan dengan lebih dulu menerjemahkan kata-kata. Kemudian pada pesan tersebut dikirimkanlah dengan menggunakan signal sebagai media. Nah, komunikan atau destination menerima pesan atau informasi yang disampaikan lewat signal sebagai media setelah melalui proses penerjemah pesan atau decoder. Dalam model Wilbur-Scram, orang akan memaknai pesan yang dikirim sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya atau field of experience. Adapun pengalaman tersebut meliputi latar belakang, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, keluarga, dan sebagainya. Semakin banyak kesamaan pengalaman yang dimiliki, maka proses komunikasinya akan semakin efektif. Yang terakhir ada model Newcomb. Model Newcomb ini dikenal dengan nama ABX, menggambarkan bahwa seseorang disebut A mengirim informasi kepada orang lain yang disebut B tentang sesuatu, yaitu X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Sekian video saya tentang model-model komunikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.